Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat yang ke-46, 47, sekitar halaman 369 di sebelah kanan di tengah. Fir'aun diajak untuk beriman oleh Nabi Musa tidak kurang dari 40 tahun, tidak kunjung beriman. Para tukang sihirnya Fir'aun diajak beriman, satu hari langsung beriman. Perbedaan itu karena Fir'aun merasa bahwa dirinya lebih punya kekuasaan, punya harta, punya koalisi, dan punya teman, punya pendukung. Orang yang merasa besar sulit menerima kebenaran. Itu yang dialami, mohon maaf, seperti illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Penjelasan seperti ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 94. Bahkan oknum penguasa ini tidak hanya sulit menerima kebenaran, tapi apabila programnya atau kemauannya tidak diikuti atau merasa terganggu, maka tidak segan-segan untuk menahan orang yang berseberangan dengan oknum penguasa. Diabadikan di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Surah Asy-Syu'ara ayat 29. Oleh karena itu Nabi Musa sempat menghindar ke Madian dari Mesir sekitar 10 tahun agar bisa menghindari hukum diktator yang dilaksanakan oleh Firaun dan koalisinya. Penjelasan seperti itu diantaranya di dalam tafsir An-Nawawi juz 2 halaman 106 ketika mencoba menjelaskan Asy-Syu'ara ayat 29. Mudah-mudahan kita mudah menerima kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Di antara tanda-tanda penghuni surga, apabila di fi sudurihim, di hatinya itu
mulai sedikit demi sedikit berkurang, menghilang perasaan dengki, ghil. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada. Terima kasih ya Allah yang telah hadana li hada, telah menunjukkan kami kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak bisa kalau tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhai tadi. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Para rasul itu menyampaikan al-haqq. Al-Qur'an, penjabarannya itu namanya as-sunnah. Wa nudu an tilkumul jannah. Kemudian para rasul itu semua mengajak agar kita berbuat. Jadi para rasul menyampaikan bahwasanya tilkumul jannah, surga itu uristumuha, mewariskan, memberikan. Diberikan siapa kalian, diwarisiha kepada jannah, diberi jannah karena bima dengan sebab kuntum ada siapa kalian, ta'maluna yaitu melakukan. Jadi kalau kita berbuat karena pingin surga boleh apa tidak? Boleh. Karena itu perintah Allah. Al-A'raf ayat 43. Sebagai manusia biasa. Karena itu memang wasari'u ila maghfirah. Nanti wasari'u ila jannah. Maghfirah itu jannah. Arduha ka'ardis samawat. Jadi kita boleh mengharap surga dan perbuatan kita itu insya Allah dibalas oleh Allah dengan surga. Meskipun pada dasarnya tidak seberapa perbuatan kita itu, tapi memang kita disuruh untuk berbuat agar kita nilainya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya sekedar perbuatan kita, tidak mungkin kita bisa masuk surga. Demikian penjelasan menurut Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La yudkhil ahadam minkum amaluhu al-jannah. Tidak mungkin bisa memasukkan ahadan kepada seorang minkum dari kalian. La yudkhilah amaluhu apa amalnya, la yudkhil al-jannata kepada surga. Qalu, kalau kita amalnya tidak mungkin bisa menyebabkan ke surga, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Wala anta ya Rasulullah. Qala Nabi menyampaikan, wala ana. Pada dasarnya termasuk aku sendiri tidak bisa menjamin ke surga amalku yang sedikit ini. Illa jangan dipotong. Ayyadaghammadani Allahu birahmah. Kecuali apabila Allah menutupi kekuranganku dan menambah nilai kebaikanku. Yataghammadani Allahu birahmah. Kecuali kalau Allah membantu dengan rahmatnya. Minhu dari Allah, wa fadlin dan karunia-Nya. Ini hadis sahih. Hadis sahih di dalam Bukhari 6463, Muslim 2816, Ibnu Majah 4201, Ahmad juz 2 halaman 386, Ibnu Hibban 348, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, atau di Muslim 2817 tapi bukan dari sahabat Abi Hurairah tapi dari sahabat Jabir. Atau kalau yang 2818 itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini pernah dipotong karena disampaikan oleh seseorang, lalu namanya manusia ada yang suka ada yang benci, dipotong oleh orang yang tidak suka sehingga orang itu dituduh bahwa mengatakan bahwa Nabi itu tidak mungkin masuk surga. Padahal itu hanya penjelasannya yang dipotong. Itu satu. Keduanya memang namanya manusia ya, punya kelebihan kekurangan. Apalagi kalau berhubungan dengan keluarga. Ketepatan orang yang menyampaikan ini
mohon maaf ada kalanya dia itu seorang ulama tapi ulama pemerintah gitu loh. Jadi sering-sering selalu kebanyakan mendukung program pemerintah sehingga membuka celah terjadinya orang salah paham kepada ulama tersebut. Ini satu. Keduanya, memang ulama tersebut ulama yang sangat terkenal di Indonesia, tapi anaknya yang perempuan tidak pakai jilbab. Sudah nggak pakai jilbab bukannya minta maaf, tapi mempertahankan diri dan membelanya. Sehingga ulama ini sering disalahpahami atau dihujat, atau bahkan kitab tafsirnya pun sering dihujat oleh orang-orang. Jadi terlepas dari lebih dan kurangnya, maka hadis ini sebenarnya hadis sahih yang menganjurkan agar kita beramal di sisa umur kita. Berangkat dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 43 dan paling tidak hadis Bukhari 6463, lalu 2816 yang dari sahabat Abi Hurairah, apabila yang 2817 itu dari sahabat Jabir, sedangkan yang 2818 itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anhum wa. Mudah-mudahan keridhaan Allah bagi para sahabat dan Siti Aisyah semuanya. Laisa min kafir. La yamutu rajulun muslim illa adkhalallahu makanahu fin nar yahudiyan aw nasraniyan. Ini nanti ada penjelasan seorang itu mendapatkan nikmat begitu diselamatkan oleh Allah, diperlihatkan kekurangannya, tapi alhamdulillah kekurangannya ditutup oleh Allah sehingga menambah kesyukurannya. Andai saja kekurangannya tidak ditutupi oleh Allah, pasti orang itu sudah masuk ke neraka. Muslim 2767 tujuannya agar semakin bersyukur terhadap bantuan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabu wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ini menyampaikan masalah Al-A'raf. Jadi Al-A'raf itu pernah menyampaikan tentang gambaran orang yang di surga dan orang yang di neraka, dan tentang azab yang di surga, pahala kenikmatan yang di surga dan azab yang di neraka. Itu Al-A'raf 46. 47 wa idza surifat absaruhum tilqa ashaban nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Al-A'raf 47. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'il ladzina aqsamtum. Kalau membaca haula, haknya itu panjang, tapi yang lebih panjang adalah ula. Karena hu itu mad jaiz, sedangkan ula itu mad wajib muttasil. Jadi lebih panjang. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Al-A'raf ini ada orang yang mengatakan orang yang berdiri
di tempat yang tinggi, lalu dia melihat keadaan orang yang di surga dan di neraka, lalu bercerita kehidupan masing-masing. Tapi intinya Al-A'raf ini, orang yang ada di Al-A'raf itu, tempat atau bangunan yang tinggi ini akhirnya masuk surga. Nah, yang penting itu poinnya. Akhirnya dia masuk surga. Karena tidak ada tempat yang tengah-tengah antara surga dan neraka. Kalau nggak di surga, ya di neraka. Penjelasan bahwa Al-A'raf itu masuk ke surga, orang-orang tersebut berdasarkan Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 49. Yaitu, udkhulu, masuklah siapa kalian semua, masuklah al-jannata kepada surga, la khaufun alaikum, wala antum tahzanun, tidak ada rasa takut dan sedih. Karena kalian sudah dapat pertolongan dan bantuan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Al-A'raf 49, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Sama dengan kasus Al-Maidah. Al-Maidah itu ketika Bani Israel minta Al-Maidah. Al-Maidah itu meja makan yang besar lengkap dengan makanannya. Itu waktu itu turun apa tidak? Hidangan itu dari Allah, dari surga. Ada yang berpendapat sesuai permintaan Bani Israel dikabulkan oleh Allah. Tapi setelah itu karena Bani Israel tetap tidak beriman, akhirnya mendapatkan azab. Jadi Bani Israel itu ada Bani Israel yang beriman, ada Bani Israel yang tidak beriman. Bani Israel yang beriman seperti Nabi Ishaq, Nabi Yakub, dan Abdullah bin Salam, itu sahabat Nabi dari Bani Israel, lalu beriman kepada Nabi. Lalu sekarang yang tidak beriman Bani Israel itu namanya Zionis. Jadi Al-Maidah itu turun. Ada yang berpendapat turun, ada yang enggak. Tapi di kitab itu dijelaskan turun. Sama dengan Al-A'raf ini akhirnya masuk surga ceritanya. Wa huwa min kalamil malaikat fil muwakkilin atau muwakkalin bi ashabil a'raf. Kalau muwakil itu mewakilkan, kalau muwakkalin yang diwakilkan bi ashabil a'raf. Jadi kalau muwakki, orang yang mewakili. Fa inna ahlan nar yahlifuna anna ashabal a'raf. Jadi orang ahli neraka beranggapan bahwa Al-A'raf itu akan bersama dengan ahli neraka di neraka. Lalu dijawab oleh Allah melalui malaikat, fa inna ahlan nar yahlifuna anna ashabal a'raf yadkhuluna ma'hum an-nar. Fataqulu al-malaikatu li ashabil a'raf udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Tidak. Al-A'raf, itu ashabul a'raf silahkan masuk ke surga. Berdasarkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 49. Wallahu alam kalau ada ijtihad yang lain. Kalau kami lebih cenderung ke masuk surga, karena ketika kita menduga saudara kita sesama hamba Allah menjadi ahli surga, insya Allah lebih baik dan lebih selamat, lebih tawadhu. Berikutnya Al-A'raf ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Waktu itu Allah menyampaikan, diabadikan di dalam Al-A'raf 50. Penduduk neraka ini berteriak minta tolong kepada penduduk surga, an afidhu alaina minal ma. Tolong saya minta air. Haus dia, kehausan. Ya bagaimana enggak haus, dibakar terus dengan api neraka. Lalu dijawab oleh ahli surga, mohon maaf, saya enggak bisa bantu Anda ini di surga. Jadi kami dulu kalau di dunia bisa membantu, sekarang kami nggak bisa, kecuali
dulu beragama Islam, meskipun sempat salah, mudah-mudahan kesalahannya dimaafkan dan bertobat sehingga meninggal dalam keadaan setelah bertobat. Kalau Anda tidak Islam dan meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, ya tidak bisa kami bantu. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Berdasarkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 50 ini, bahwa sodakoh itu utama itu air. Jadi orang itu kasih air. Karena orang kalau nggak makan masih bisa hidup. Tapi kalau nggak ada air, itu bisa cepat meninggal. Astagfirullah. Oleh karena itu apabila kita ketepatan dijadikan orang kaya, kita bisa ngebor air. Seperti di Afrika atau di daerah-daerah yang biasanya suka kekeringan, lalu kita datang ke sana atau mempercayakan kepada siapa agar mengebor air, uangnya kita kirim, lalu sekalian beliin mesin atau pompa sehingga masyarakat di sana bisa menikmati air bersih. Karena terlalu banyak di daerah kita ini yang meskipun ada air tapi masyarakat tidak bisa meminum dan memandi dan mencuci baik itu cuci baju, cuci piring dengan air bersih. Masih banyak. Jadi bagi yang punya kemampuan, cobalah dibantu. Demikian juga di pesantren-pesantren ada kalanya santrinya banyak, mohon maaf airnya kurang karena banyaknya santri. Demikian juga mohon maaf WC-nya juga kurang, ada kalanya ada tapi kurang bersih atau ada tapi kurang banyak. Sehingga ini merupakan ladang amal ya, agar kalau mereka hidupnya bersih, dari air yang bersih, lingkungan yang bersih, makanan yang bersih, sebagai orang yang kaya, maka kita juga menjaga lingkungan. Jadi bantu. Oleh karena itu sahabat Utsman sampai sekarang jasanya membeli sumur dari dulu sampai sekarang itu bisa dinikmati. Bayangkan itu ya. ونادى قيل إذا صار أهل الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار فقالوا يا ربنا إن لنا قرابات في الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم وأهل الجنة لا يعرفونهم لسواد وجوههم فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فبين أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب قالوا إن الله حرمهما على الكافرين يعني طعام الجنة وشرابها والإفاضة التوسع يقال أفاض عليه نعمه. في هذه الآية دليل أن سقي الماء من أفضل الأعمال وقد سئل ابن عباس أي الصدقة أفضل فقال الماء ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. Al-A'raf ayat 50. Warawa Abu Dawud anna Sa'dan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati a'jaba ilaik. Ayu sadaqati a'jabu ilaik. Lalu qala al-ma wa fi riwayatin فحفر بئرا فقال هذه لأم سعد وعن أنس قال سعد يا رسول الله إن أم سعد كانت تحب الصدقة أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم وعليك بالماء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن عبادة أن يسقي عنها الماء فدل على أن تسقي الماء من أعظم القربات عند الله. وقد قال بعض التابعين من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء وقد غفر الله ذنوب الذي سقى القلب فكيف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا وأحيا. Kita tahu dulu ada orang, mohon maaf,
meskipun cerita ini Bani Israel, dulu ada orang, ini dua ceritanya. Ada laki, ada perempuan. Kejadiannya mungkin berbeda. Ada pas dia kehausan, dia masuk ke dalam sumur, begitu naik, habis minum naik ke atas sumur, ternyata di situ ada huk-huk. Huk-huk itu, mohon maaf ya, anjing. Kehausan, menjulurkan lidahnya eh, karena sangat hausnya, lalu dia turun lagi, lalu sepatunya itu dikasih air, lalu digigit sepatunya karena tangannya harus memegang untuk bisa naik ke atas dari dalam sumur. Maka setelah itu sumurnya itu tempat sepatunya itu yang dibuat air itu dikasihkan ke huk-huk agar meminumnya, dan dia eh, bisa masuk surga karena perbuatan seperti itu. Allah ridho. Nah, kalau memberi air huk-huk saja bisa masuk surga, apalagi memberi makan dan minum keluarga, demikian juga orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Baina rajulu yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash fanazala bi'ran fashariba minha thumma kharaja fa idzan kalbu ya'kulu ath-thara min al-'atashi faqala laqad balagha hadha al-kalba mithlu alladhi balagha bi famala'a khuffahu thumma amsakahu bi fi thumma raqiya fasaqal kalba fasyakarallah lahu faghfara lahu qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim la ajran qala fi kulli dzati kabidin wadbatin ajrun. Ya, lalu sahabat bertanya, Nabi, bagaimana kalau kita memberi air kepada hewan, bahaim? Apakah kami dapat pahala la ajron? Nabi menjawab, fi kulli dzati kabid. Setiap makhluk Allah yang hidup itu kita kalau membantu dapat pahala. Jadi ikan, tumbuh-tumbuhan, segala macam itu kalau kita menyirami itu dapat pahala. Fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun, yaitu bagi tiap-tiap yang makhluk hidup adapun pahala. Dan kita tahu ya bahwa makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan itu bisa mendoakan orang yang wafat. Oleh karena itu di kuburan itu di zaman Nabi pernah ada kuburan yang dikasih pelepah kurma dan Nabi menyampaikan selama belum kering insya Allah ini bermanfaat bagi atau bisa mendoakan dan meringankan pertanyaan atau azab bagi orang yang dalam kubur. Ini pelajaran ya bahwa tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita itu sebenarnya mendoakan kita. Oleh karena itu jangan dipotong kecuali membahayakan. Hanya dirapikan dan harus kita rawat karena dipandang sejuk, juga bermanfaat dari segi kesehatan, juga bermanfaat bagi burung kalau berbuah, bagi orang juga bisa berteduh, dan lain sebagainya. Coba lihat ya, kota atau rumah atau apa saja yang nggak ada tanamannya. Beda dengan daerah yang ada tanamannya. Udhibat imra'atun fi hirrah sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ardi. Di dalam cerita yang lain sebaliknya ada seorang perempuan justru masuk neraka karena dia itu menahan kucing. Kucing bukannya dilepas sehingga dia bisa cari makan sendiri kalau nggak mau dikasih makan. Kalau mau dikasih makan ya silakan lah. Misal taruh di rumah yang penting di situ ada pasangannya dan dia bisa bergerak gitu kan. Tapi ditaruh di suatu tempat dikurung nggak dikasih makan malah bisa masuk neraka. Ini cerita yang tadi tentang huk-huk itu ada di Bukhari 2363 atau 2466, 6009. Muslim 2244. Abu Daud 1679 atau 2550 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Sedangkan yang sebaliknya yang orang itu masuk neraka karena kucing nggak dikasih makan,
Ini bukan berarti kita harus miara kucing semua, tidak ya. Karena kalau kita bisa miara ya silakan, kalau nggak bisa miara, khawatir kotorannya, penyakitnya, segala macam ya. Seperti mohon maaf, ya sabar aja. Kami punya rumah berdampingan dengan masjid, lalu mohon maaf, karena ketepatan agak sedikit lebar itu rumah, samping rumah itu karena di pojok, di hook rumah kami, pojokan itu suka banyak kotoran kucing. Karena tetangga banyak piara kucing. Sehingga ban kita itu kalau ada kalanya melindes kotoran kucing. Ya bisa tahu sendiri kan baunya. Terus belum orang mau sholat itu ada kalanya kena kotoran kucing, sandalnya, dan lain sebagainya. Nah itulah seninya. Jadi kalau nggak bisa ngerawat, lebih baik jangan ngerawat kucing. Tapi kita cukup memberi makanan di mana dia bisa bahagia hidupnya. Tanpa harus ditaruh di dalam rumah kita. Karena banyak orang piara kucing, tapi kotorannya membuangnya atau kucingnya membuang kotoran di sekitar rumah orang. Ya, itu resikonya kalau kita punya pekarangan agak luas begitulah. Ya, sabar aja. Itu yang orang masuk neraka karena kucing tidak difasilitasi dengan baik di Bukhari 2365, 3318, Muslim 2242, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Yang kami sampaikan ini bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 43 sampai Al-A'raf 54, tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 185 di sebelah kiri bawah sampai 195 di sebelah kiri di tengah. Lalu kita lihat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diabadikan di Bukhari 1445. Katanya Nabi bersabda, ala kulli muslimin shadaqah. Faqalu ya Nabi Allah, faman lam yajid qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Nabi Allah menyarankan kita bersedekah seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 267. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kalau bersedekah itu jangan dicari yang jelek. Jadi yang masih layak, yang baik itu disedekahkan. Kalau yang sudah tidak baik, ya mungkin rizkinya yang lain lah, rizkinya pemulung dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kami tidak punya? Ya malu biyadihi fayamfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya kamu berbuatlah, bekerja agar memenuhi keperluan kamu dan kamu bisa bersedekah. Qalu fa ilam yajid, kalau kami enggak punya pekerjaan Nabi, yu'inu dal hajatil malhuf. Ya kamu membantulah, membantu kepada dzal hajatil malhufa, kepada orang yang butuh dibantu, al-mustaghith madluman ajizan. Karena orang butuh bantuan itu kan tidak hanya materi, saran, pemikiran dan lain sebagainya. Qalu fa illam yajid, kalau kami enggak bisa Nabi, qala falyamal bil ma'ruf. Ya apa sajalah pokoknya segala yang bernilai baik yang kamu lakukan itu bernilai sedekah. Kalau kami nggak bisa Nabi, wal yumsik anisyarri. Kamu tidak melakukan perbuatan maksiat saja itu udah nilai sedekah. Fa innaha lahu sedekah. Tapi jangan ini sebagai dalil bagi orang yang pelit nanti. Jadi dia tidak mau berbagi padahal mampu, cukup kita nggak melakukan kemaksiatan itu udah nilai sedekah. Jadi harus menempatkan dalil pada porsinya. Bukhari 1445, 6022, Fathul Bari juz 3 di halaman 392 di sebelah kanan
sampai 394 di sebelah kanan lagi. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, diabadikan di dalam hadis Bukhari 1452 menurut sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Arabian sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hijrah. Suatu ketika ada anak di kampung, dia tukang angon kambing atau sapi atau onta. Dia ketemu Nabi, lalu Nabi, saya pengen hijrah ke Madinah dari Mekah. Faqala, kemudian Nabi menyampaikan, wahai inna sya'naha syadid. Wahai anak-anak muda, tidak harus semuanya pergi ke Madinah. Sebagian di Mekah nggak apa-apa. Jadi sekarang kamu hijrah menurut keahlian kamu saja. Kamu berada di Mekah meskipun nggak ikut hijrah, kalau di situ kamu punya keahlian, berjuang dengan keahlianmu, berbuat dengan keahlianmu, itu nilainya sama dengan hijrah. Fahallaka min ibilin tuaddi shadaqataha. Apakah kamu punya onta? Qala na'am. Kalau begitu, kamu piara aja ontamu, nanti kamu bisa berusaha mengembangkan usaha kamu dengan ontamu, lalu kamu bisa berbuat dengan ontamu tadi. Bisa buat transportasi, bisa untuk berkembang biak sehingga dijual, atau susunya juga bisa dibuat usaha jual beli susu onta dan lain sebagainya. Bahkan bisa bisnis tentang penitipan hewan. Ada orang yang ahli penitipan anak, penitipan hewan, ada penitipan mobil, barang, segala macam. Bahkan surat-surat berharga. Qala fa'mal min wara'il bihar. Jadi silakan kamu nggak harus hijrah pindah tempat, tapi kamu berada di suatu tempat. Kalau memang di situ bagus, memungkinkan kamu berjuang dari tempat yang jauh, nilainya juga bisa bernilai hijrah. Fa'mal min wara'il bihar fa innallaha la yatiraka min amalika syai'a. Karena sungguhnya Allah la yatiraka, tidak akan pernah mengurangi siapa Allah, lupa min amalika, dari amalmu, syai'an, sekecil apapun. Bukhari 1452, 2633, 3923, 6165. Kalau dulu memang hijrah itu suatu kewajiban. Tapi setelah selesai, umat Islam sekarang sudah alhamdulillah, maka tidak harus pindah, tapi lihat situasi dan kondisi. Jadi oleh karena itu, dengan demikian berjuang itu tidak harus kita bersama-sama di depan semua, atau di suatu tempat semua. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Kayak pemain bola itu. Ada yang jadi kiper, ada yang jadi back, ada yang jadi penyerang, dan lain sebagainya. Jadi boleh kita berada di organisasi yang berbeda-beda, tapi dengan organisasi yang berbeda tadi kita tetap menjaga silaturahim, kerukunan, tapi tetap kita berjuang bersama-sama demi untuk lillahi kalimatillah. Tidak harus benderanya sama, organisasinya sama, yang penting niatnya sama. Lalu di dalam hadis Bukhari 1456, qala Abu Bakrin radhiyallahu an, wallahi law mana'uni anaqan kanu yudunaha ila Rasulillah laqataltuhum ala maniha. Di dalam hadis Bukhari, sahabat Abu Bakar sangat ingin agar semuanya itu menunaikan kewajibannya dengan cara berbagi. Wallahi lau mana'uni anaqan. Demi Allah, kalau kamu sekecil apapun tidak melanjutkan pembagian kamu, infak kamu, kalau kamu mampu, kanu yu'addunaha. Yang dulu kamu itu yu'addu, jadi memberikan,
Lalu adda yuaddi ta'di ya, itu menunaikan atau membayar. Kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala maniha. Maka saya akan bertindak tegas kalau kamu setelah Nabi wafat atau setelah kamu mampu justru kamu mengurangi apa itu. Jadi maksudnya kalau kita berusaha semakin meningkat rasa kebersamaan kita dengan orang lain. Ini Bukhari 1456, tentu diukur menurut kemampuan ya. Di dalam hadis Bukhari berikutnya 1461. Menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul kana Abu Talha aktsarul ansari bil Madinati malam min nakhli wa kana ahabba amwalihi ilaihi bayruha wa kanat mustaqbilatal masjidi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibu. Qala Anas falamma unzilat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna habba amwali ilayya bayruha wa inna sadaqatul lillahi arju birraha wa dhuhraha indallah fadaha ya Rasulullah haitsu araka Allah qal faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika malun rabih dzalika malun rabih wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'ala fil aqrabin faqala Abu Talhata af'alu ya Rasulullah wa qasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Dalam hadis Bukhari 1461 ini sahabat Anas bin Malik menceritakan tentang bapaknya yaitu sahabat Abu Talha. Karena ibunya setelah bapaknya sahabat Anas Pak Malik wafat, ibunya menikah dengan Pak Tolha, Abu Tolha. Sahabat Abu Tolha ini ketepatan orang kaya. Begitu disampaikan oleh Nabi tentang anjuran bersedekah, Al-Qur'an lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka beliau hartanya itu yang sangat berharga langsung diserahkan kepada Nabi. Lalu Nabi tidak langsung menerima begitu saja. Dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih. Ini harta yang sangat bagus. Qabilnahu minkah wa radadnahu alaika. Saya terima tapi saya kembalikan lagi ke kamu. Maksudnya ini harta lebih baik kamu kan ahli mengolah ini harta. Olah saja hartamu, nanti hasilnya kamu bagi buat akrobin, kerabat-kerabat kamu dan kepada sahabat-sahabat. Jadi begitulah Nabi itu. Jadi Nabi itu tidak suka dengan mudah minta bantuan ya, tapi ceramahnya selalu menyindir orang kaya. Buat apa kaya, jabatan, uang, mati nggak dibawa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lebih baik kita hidup miskin, zuhud, segala macam sederhana. Tapi di lain waktu kita minta sumbangan, proposal. Nggak begitulah. Jadi kita ini dianjurkan menguasai dunia dan menguasai jabatan agar segala kebutuhan kita dapat terpenuhi dan segala syariat Allah kita dapat jalankan dengan sebaik-baiknya. Termasuk syariat haji, sholat, itu kan butuh baju, butuh mukna. Kalau kita nggak punya kan muknanya jelek, udah banyak item-itemnya, robek, segala macam, bau, kan, segala macam. Itu kan. Jadi Nabi itu seperti itu. Saya terima, saya kembalikan lagi, kamu olah, nanti hasilnya bagi-bagi ya. Ya, itulah. Lalu sama beliau hasilnya dibagikan kepada keluarganya Abu Talha, seperti sahabat Hasan, sahabat Ubay bin Ka'ab, dan seterusnya. Lalu yang menarik di hadis Bukhari 1462.
Di dalam Bukhari 1462 ini, sahabat Ibnu Mas'ud itu sebenarnya orangnya bekerja. Bahkan beliau pernah jadi bendahara. Tapi karena beliau orangnya lurus-lurus, akhirnya beliau tidak terlalu kaya. Orang sederhana. Sampai bisa dikatakan pada waktunya beliau itu, ya istrinya itu kan bekerja ya. Istrinya bekerja, istrinya sahabat Ibnu Mas'ud itu. Namanya Ibu Zainab. Nah, Ibu Zainab ini pengusaha, tapi beliau orang yang bisa jaga diri. Tapi dia orang wanita karir. Lalu beliau berhasil karena melihat suaminya anggaplah ya kurang, nggak punya apa-apa. Maka beliau bertanya kepada Nabi, "Eh, kami boleh nggak ngasih zakat sama suami kami?" Sahabat Ibnu Mas'ud. Karena sahabat Ibnu Mas'ud itu bisa dikatakan berhak nerima zakat karena nggak punya. Lalu Nabi nanti menjawab, boleh kalau memang suami kamu fakir miskin. Tapi kalau terbalik, suami memberikan zakat kepada istri, nggak boleh. Kenapa? Karena istri itu menjadi tanggung jawab nafkahnya kepada, jadi istri itu menjadi tanggung jawabnya suami. Tapi kalau suami, itu nafkahnya pada dasarnya bukan tanggung jawab istri. Jadi sifatnya cuma ngebantu aja, itu pun kalau mau si istrinya. Dan kalau dapat izin tentu dari keluarganya. Menurut sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla thumma sarafa wa adhan nas wa amarahum bis sadaqati fa qala ayyuhan nas tasaddaqu famarra 'ala an-nisa fa qala ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Faqulna wa bima dzalika ya Rasulullah qala tuksirna al-la'n wa takfurna al-ashir ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbi rajul al-hazim min ihdakunna ya ma'syarun nisa thumma sarafa falamma sara ila manzilihi ja'at Zainabu imra'atu ibn Mas'udin tasta'dinu alayhi faqila ya Rasulullah hadhihi Zainab faqala ayyu zayanib Fakila imra'atu bin Mas'ud. Nabi, ada tamu namanya Zainab mau ketemu nanya kepada Nabi. Zainab yang mana ya? Fakila, itu Zainab, istrinya sahabat Ibnu Mas'ud. Qala na'am, idzanu laha fa'udina laha. Ya, silakan, izinkan. Qalat, ya Nabi Allah, innaka amartal yawma bis sadaqah. Kamu sekarang menganjurkan kepada kami agar rajin bersedekah. Wa kana indi hulliyun li fa'aratu an atasaddaqa biha. Faza'ama Ibnu Mas'ud annahu waladahu ahqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Bagaimana kalau kami bersedekah kepada suami kami? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Ibnu Mas'ud zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Boleh. 1461. Kami ulangi, 1462. Kalau yang kasus sahabat Abu Thalha tadi 1461. 2318 sampai 2769. 4554, 4555, 5611. Penjelasannya di Fathul Bari juz 3 halaman 414 sampai 416 dari kanan sampai kiri. Lalu kalau ada hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimi fi farasihi wa gulamihi shadaqah. Tidak wajib kuda dan pembantunya itu sedekah. Ini kalau dipahami oleh orang yang ingkar sunnah, ini buktinya bahwa Bukhari itu banyak ngaco. Nih hadis bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. At-Taubah 103. Pasti begitu kalau orang ingkar sunnah ini. Padahal yang dimaksud, ini yang salah paham ini karena dia baca sendiri, pahami sendiri, diputusin sendiri.
Padahal sebenarnya antara Al-Quran dengan hadis ini tidak ada yang bertentangan. Quran surah At-Taubah ayat 103 suruh berzakat. Lalu ada panitia zakat agar mudah pengumpulan dan pembagian zakat. Lalu mendoakan di samping zakat itu untuk mensucikan harta dan hatinya orang supaya hilang rasa pelitnya. Di samping juga agar kotoran yang dimakan itu hilang. Karena namanya zakat itu membersihkan. Dan mendoakan orang yang memberikan zakat atau sodakoh. Tapi orang yang dikasih sodakoh juga yang memberi tidak mengharap didoakan, tapi yang diberi atau yang nerima mendoakan. Wassalli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Intinya At-Taubah 103 menganjurkan zakat dari harta kita, kelebihan kita. Sedangkan hadis Bukhari 1463, bagi orang yang hartanya cuma itu-itu aja, cuma peralatan perang, yang itu hanya cuma itu saja, dan itu dipakai kalau dalam keadaan berperang. Ya bagaimana orang yang punya cuma itu-itu aja. Lalu, karena dulu kan bukan hal yang terlalu mewah itu. Sedangkan untuk persenjataan menemani ketika perang, lalu masih dituntut untuk berzakat. Lalu kan kasihan. Tapi kalau kuda untuk bisnis atau kudanya lebih dari satu, maka dari dulu dianjurkan zakat. Jadi beda pemahamannya. Karena beda pemahamannya, bagi orang yang husnudzon hati-hati. Tidak mudah hadisnya bertentangan dengan Al-Quran, maudhu, sampah. Itu berdasarkan cerita di perjanjian lama, dari Israiliyat, dari Ka'bul Ahbar. Tidak begitu kalau orang yang belajar sopan santun. Kalau orang yang belajar tawadhu, sopan santun, pemahaman ayat ini, hadis ini, ada yang memahami seperti ini. Lalu di sisi yang lain, ayat ini, hadis ini, ada yang memahami seperti ini. Saya memahami seperti ini. Wallahu a'lam. Silahkan bagaimana masyarakat menilainya dan mau mengambil di mana. Atau silahkan bertanya lagi kepada guru-gurunya di tempatnya masing-masing. Dengan demikian orang yang mendengarkan ceramah kita selesai, tidak ribut, tidak salah paham. Tapi kalau orang ingkar sunnah, wah dikit-dikit ini cerita sampah dan lain sebagainya. Itu contoh ya. Jadi orang itu kalau memang dasarnya benci, ya dicari aja selanya, kelemahannya, lalu dibaca sendiri, dipahami sendiri, dibuang-buang sendiri. Itulah kasus yang sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang terjadi dari zaman sahabat sampai zaman sekarang. Kenapa ada orang ingkar sunnah? Berikutnya di Bukhari 1464. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimi shadaqatun fi 'abdihi wala fi farasihi. Masih sama. Kuda kalau dibisnisin mahal itu. Kuda beneran maupun kuda mobil mahal tuh kan. Kan harganya 500 juta. Kuda bener juga mahal. Kuda kan macam-macam. Kalau dibisnisin, nomor satu itu harus zakat itu. Wal khilaf fi dzalika Abi Hanifah idza kanat al-khailu dhukranan wa inathan nadharan ila an-nasli. Fa idza faradat fa anhu riwayatan thumma indahu anna al-malika yutakhayyar baina ay yukhrija an kulli faras dinar aw yuqawwam wa yakhruju rub' al-ushri wastadalla alayhi bi hadzal hadits wa ujiba bi hamlin nafi fihi 'ala ar-raqabati la 'ala al-qimah. Jadi tadi yutakhayyar baina ay yukhrija an kulli farasin dinaron atau qimah. Wastadalla bihi man qala min ahli adh-dhahir bi adami wujubi zakat fihi ma mutlaqan walau kana litijara ujibu bi anna zakat at-tijara thabitatun bil ijma' kama naqalahu Ibnu al-Mundhir ghairu fayakhussu bihi umum hadzal hadis. Berikutnya 1465. Menurut sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yuhadditsu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata yawmin 'alal minbar wa jalasna haulahu faqala innama mimma khafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Yang saya khawatirkan itu besok umatku itu kalau dia sudah dikasih harta dengan sebanyak-banyaknya.
Ketika diiming-imingin harta dan jabatan, disitulah aku khawatir umatku terpengaruh. Sehingga terjadi perselisihan antara sesama anak bangsa. Itu akibat harta dan jabatan. 1465. Faqala rajulun ya Rasulullah aw ya'ti al-khairu bisyarri fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqila lahu ma sya'nuka tukallimun nabiyya wa la yukallimuka fara'ainahu annahu yunzalu alaihi qala famasaha anhu ar-rahaba faqala aina sa'il wa ka'annahu hamidahu faqala innahu la ya'ti al-khairu bisyarri wa inna mimma yumbitur rabi'u yaqtulu aw yulimmu illa akilatal khadra akalat hatta idam taddat khasirataha istaqbalat aina syamsi fatalatat wa balat warta'at wa inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Jadi bahwa harta itu khadirah, hijau, hulwah, manis. Orang kalau udah kepleset harta itu biasanya ya kepleset karena langsung hijau penglihatannya. Dan harta itu manis, hati-hati dengan manis. Oleh karena itu ada penyakit namanya penyakit gula itu kan. Hati-hati. Harta itu bisa membuat kita licin, tergelincir. Cari yang diridhoi oleh Allah, dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Fani masahibul muslim ma'ata minhul miskin wal yatim wa banas sabil au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu may ya'khudhuhu bighairi haqqihi kalladhi ya'kulu wa la yashba wa yakunu syahidan alaihi yaumal qiyamah. Biasanya harta itu seperti orang makan nggak pernah kenyang. Hati-hati. Kayak orang kalau lagi makan mente itu kan, makan mente, makan anggur, makan kelengkeng, atau makan apa lagi itu, buah leci, durian, itu kan sulit berhenti. Hati-hati. Jadi berhentilah sebelum terlalu khawatir kebanyakan. Itu Bukhari 1465. Lalu yang terakhir ini adalah yang tadi itu ya, tentang seorang istri boleh berzakat kepada suaminya kalau memang suaminya betul-betul kere. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bekerjalah, usahalah seorang suami itu. Jadi kuntu fil masjid fara'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala tasaddaqna walau min hulliyikunna wa kanat Zainabu tunfiqu ala Abdillah wa aitamin fi hijriha. Zainab ini dia suka membagi-bagi hartanya termasuk kepada anak yatim dan lain sebagainya. Para yatim, orang yang tidak mampu suka dibantu. Lalu faqala li Abdillah, kemudian dia bertanya, wahai suamiku, sahabat Ibnu Mas'ud, sanagi kamu nanya sama Nabi, sal Rasulullah ayajzi anni an unfiqu alaika wa ala aitami fi hijriha minas sadaqah. Kami boleh enggak ngasih sodako kepada kamu, tapi kami tetap memberikan sodako juga kepada yang biasa kita bantu, seperti anak yatim, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Faqala sali anti Rasulullah, enggak, saya enggak berani, kamu aja gih sana yang nanya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud begitu, malah istrinya suruh nanya ke Nabi. Fantolaktu ilan Nabi, kemudian aku berangkat ke Nabi. Istrinya nih pemberani rupa-rupanya, berani tapi terukur dan tepat jalannya. Fawajadtu imra'atan minal ansor alal bab, ternyata waktu aku datang ke kediamannya Nabi, aku di pintunya itu ketemu seorang perempuan dari Ansor yang keperluannya sama, yaitu ingin nanya kepada Nabi apakah boleh bersedekah memberi zakat kepada suaminya. Hajatuha mislu hajati. Pamarra alaina Bilal, saat kami sedang bercakap sesama perempuan, lewatlah sahabat Bilal. Fakulna, kemudian kami bersama-sama minta tolong kepada sahabat Bilal. Sanagi tanyain ke Nabi apakah boleh kami memberikan zakat kepada suami kita. Salin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatzi anni an unfiqa ala zaujati wa aitamin li fi hijri wa qulna la tukhbir bina. Tapi kalau bisa jangan bilang kepada Nabi, kalau yang nanya kami. La tukhbir bina. Fadakhala, masuklah sahabat Bilal menemui Nabi karena dimintai tolong. Fasa'alahu faqala man huma. Kemudian karena bertanya, Nabi bertanya balik kepada sahabat Bilal. Siapa yang bertanya, wahai sahabat Bilal? Itu kan pertanyaan perempuan. Man huma? Qala Zainab. Zainab, Nabi yang nanya.
Qala ayyuz Zayanib. Nah, Zainab yang mana itu? Qala imra'atu Abdillah. Itu istrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud Nabi. Qala na'am. Jawab ya. Boleh seorang istri memberikan zakat kepada suaminya. Walaha ajron, malah dapat 2 pahala. Pertama, ajrul qorobah karena dapat pahala silaturahim. Yang kedua, pertama silaturahim, yang kedua ajrul sedekah, pahala silaturahim dan pahala sedekah atau memberi zakat. An Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah aliya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah innama hum baniya faqala anfiki alaihim falaki ajru ma anfaqti alaihim. Kalau ke anak Nabi, sahabiah Ummi Salamah pernah bertanya, kalau ke anak kita ngasih ngasih sedekah boleh nggak? Dapat pahala nggak? Ya boleh lah. Boleh. Jadi itu dulu dia menikah dengan seseorang itu rupa-rupanya duda, sebelumnya udah punya anak gitu loh. Nama anaknya itu Umar, Muhammad, Zainab, Durrah gitu. Nah, nama suaminya yang dulu itu, suami yang dulu Pak Salamah ini punya anak. Lalu setelah itu dia nikah. Jadi rupa-rupanya nikah dengan Ummi Salamah. Kami ulangi ya. Ummi Salamah menikah dengan Pak Salamah. Ibu Salamah menikah dengan Pak Salamah. Punya anak namanya Umar, Muhammad, Zainab, sama Durrah. Lalu Pak Salamah wafat. Lalu nikah sama Nabi, Ummi Salamah ini. Lalu setelah itu nanyalah Ummi Salamah, Nabi kalau aku ngasih infak kepada anak-anak kami dapat pahala apa enggak? Ya dapatlah, sama Nabi. Falaki ajruma anfakti alaihim. Bukhari 1467. Kalau sebelumnya tentang sahabat Ibnu Mas'ud dan istrinya Siti Zainab itu 1466. Demikian mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan ini. Ini istadalla bihadzal hadis ala jawazi daf'il mar'ati zakataha ila zawjiha. Ini qaulu Syafi'i wa Tsauri wa sahibai Abi Hanifah wa idar riwayatain an Malik wa an Ahmad. Ini. Jadi ini silahkan boleh dicek di dalam hadis Bukhari mulai dari 1445 sampai 1467. Dari penjelasannya Fathul Bari juz 3 halaman 392 di kanan bawah sampai 422 di kanan atas. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.